dan ternyata dia bisa masih stabil di 60 fps dengan waktu yang lama guys ya, main dari baterai 87% ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta, dan teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas lagi guys. Ini update paling baru ya untuk aplikasi Joyose. Nah, sebelumnya kita sudah bahas Joyose ekor 22. Sekarang kita sudah coba guys sebenarnya ini ya, update ya untuk Joyose ekor 23 cuy. Nah, di sini nanti saya perlihatkan nih guys. Nah, untuk security yang saat ini saya pakai, ini saya masih menggunakan versi stabil global, teman-teman ya. Nih, versi 10.7.8 ekor 1.1 ya. Kita gunakan yang versi global stabil, guys. Nah, kemudian di sini saya sudah instalkan Joyose-nya, cuy. Nih ya, teman-teman bisa lihat. Oke, dan di sini saya langsung setelah install Joyose ini, guys, saya coba main kurang lebih 1 jam. Nanti saya coba perlihatkan gameplaynya seperti apa dan suhunya nanti dapat berapa dan mana yang paling panas di antara kedua smartphone ini guys, Poco X6 Pro dan Poco F6 nya teman-teman. Oke, kita lihat nanti siapa yang menang nih panasnya. Oke, nah di sini saya coba guys main dari baterai 87% ya. Ini di Poco X6 Pro. Sedangkan di sini di Poco F6 ini saya coba main dari baterai 80% guys. Nah ya, 80%, dan sekarang guys ini sisanya tuh lihat di Poco X6 Pro dia 47% ya sisanya. Nah, ini di Poco F6 sisanya 37% cuy. Ya, ini tadi dari 80%. Gila ya. Berkurang hampir 50% cuy. Ini nggak tahu kenapa ini boros banget apa gimana guys. Ya, ini saya coba main tadi Genshin Impact 1 jam 18 menit nonstop guys ya. Nah, ini sisa baterai di 37%. Sedangkan di Poco X6 Pro 47% cuy. Ya, luar biasa nih guys. Nanti kita coba lihat teman-teman ya. Oke. Dan di sini mungkin saya akan langsung saja perlihatkan gameplay ya. Setelah saya main kurang lebih 1 jam 15 menitan lah teman-teman. Nanti kita lihat, teman-teman bisa simak sendiri gimana performanya. Dan di akhir kita bahas nanti di aplikasi scan untuk rata-rata fps dan suhunya. Oke, yuk langsung aja teman-teman kita coba simak ya. Oke. Oke guys ya, di sini kita sudah menyelesaikan uji tes teman-teman. Saya coba tadi main kurang lebih sekitar 1 jam guys ya, kurang lebih 1 jam. Nanti kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan. Dan di sini teman-teman luar biasa ya. Ini di Poco X6 Pro dia masih bisa bertahan di 60-an fps, meskipun dia tadi ada turun di 55 fps ya, tapi dia naik lagi ke 60 fps. Nanti kita lihat teman-teman, ini untuk rata-rata fps-nya dia dapat berapa ya. Sejauh ini kalau performa aman ya, gameplay aman guys. Kecuali kalau misalkan di beberapa tempat ya, peta itu itu apa hubungannya dengan render tempat guys. Gitu ya. Itu hubungannya dengan render tempat dan itu bisa berpengaruh ke FPS juga. Nah, di sini saya coba uji aja teman-teman ya. Dan ternyata dia bisa masih stabil di 60 fps dengan waktu yang lama guys ya. Kurang lebih ini saya main selama 1 jam loh ini ya. Oke, dan dia masih bisa bertahan di 60 fps. Enggak ke limit di 45 fps. Mungkin teman-teman sudah menyimak ya. Kalau mengikuti channel saya, itu pasti sudah menyimak. Itu rata-rata dia ke limit di 45 fps. Tapi sekarang nih, di Poco X6 Pro setelah update HyperOS paling baru dan dikombinasikan dengan beberapa Joyose plugin dan security, ternyata stabil sekarang guys. Ya, ini di Poco X6 Pro. Nah,
Sedangkan di Poco F6 ini sepertinya masih harus mencari jati diri HyperOS versi berapa nih, ataupun pengoptimalan HyperOS-nya dan beberapa aplikasi pendukung Joyose dan security plugin layanannya guys. Nah kurang lebih untuk di Poco F6 ya gini guys performanya ya. Oke, 50-an, 53, 55 dia enggak. Kalau awal-awal dia 60 fps guys, tapi dia sekarang tuh 52, 55 ini tandanya udah ke limit. Nah, kalau kita coba lihat di suhu guys. Untuk di bagian depan dia suhunya di 46, oke 46 ya, 46 guys. Ini tandanya dia ke limit. Kalau teman-teman lihat di versi sebelumnya itu dia suhunya tembus sampai 48 derajat Celcius guys ya. Ngeri ya. Nah, kalau di sini dia 47,3 paling tinggi ya. Oke, 47,3 barusan ya. 47,4. Nah, ini paling tinggi di Poco F6. Oke, kalau di sini kedeteksinya dia di 45 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau di Poco X6 Pro dia di 45, atau 46 derajat Celcius. Kemudian kita lihat untuk di bagian belakangnya ya. Di bagian belakang di sini suhunya adem malah dia. Tuh di 44 guys ya, di 44 derajat Celcius. Oke, untuk lebih pastinya kita coba lihat teman-teman untuk rata-rata fps dan suhu tertinggi di aplikasi scan. Yuk kita coba lihat guys. Oke guys ya, di sini kita sudah di dalam hasil perekaman aplikasi scan. Kita coba lihat guys, ini di Poco X6 Pro dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ternyata kita main 1 jam 18 menit guys. Lebih lama dari sebelumnya tuh. Sebelumnya kita coba ini di 1 jam 6 menit. Ini di Joyose 22 guys ya. Ini kita coba di Joyose 23 1 jam 18 menit kita lihat. Oke, ini dia teman-teman, rata-rata fps-nya dapat di 59,8 fps ya. Dan di sini untuk max fps-nya, max suhunya sampai 44,9 derajat aja temperaturnya. Dan lihat guys grafisnya. Stabil cuy selama 1 jam ya, lihat. 1 jam 18 menit, luar biasa guys ya. Ini ngeri sih teman-teman ya. Ini di Poco X6 Pro sudah mulai stabil ya. Nah, kita lihat sekarang di Poco F6. Di Poco F6 ternyata performanya sama dengan di Joyose 22 sebelumnya guys. Di sini kita main 1 jam 18 menit sama, kita coba lihat. Rata-rata fps dapat di 55,1 fps dan suhu maksimum di 45,9 ya. Oke, kalau di sini beda 1 derajat ternyata dengan Poco X6 Pro ya. Kalau di Poco X6 Pro 44,9, di Poco F6 45,9 guys ya. Ini untuk suhunya teman-teman ya. Ini beda berapa teman-teman? 1 derajat selisihnya ya. Beda 1 derajat selisihnya. Oke guys, kurang lebih seperti ini dan teman-teman bisa lihat di sini grafisnya di Poco F6 tuh, teman-teman ya. Landai sampai di 45, tapi dia bisa bertahan di 50-an fps dan dapat rata-rata fps-nya juga di 55,1 fps. Ya, kalau kita coba bandingkan dengan Joyose sebelumnya tuh mirip guys performanya ya, mirip ya. Nah, kalau di Poco X6 Pro juga sama, mirip guys tuh. 59,8 tuh yang juga stabil. Jadi ini bisa dicoba aja ya di device-nya masing-masing. Oke. Kalau misalkan di device-nya, wah Bang sama poinnya juga stabil nih, aman gitu ya. Nggak terasa frame dan pokoknya FPS-nya stabil lah gitu ya. Nah, itu sertakan dengan HP-nya apa ya, device-nya apa, tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu guys. Jadi nanti bisa langsung coba Joyose-nya. Oke. Seperti itu aja mungkin teman-teman ya untuk di tes Joyose Ekor 23 ini yang paling baru. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Yes, keren.